Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ketika Abu Jahal, Abu Lahab merasa kedatangan Rasul ke Mekah menyampaikan Islam, ini merupakan ancaman yang luar biasa. Pengikut-pengikutnya sudah mulai kemudian meninggalkan agama mereka, masuk ke dalam agama Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab itu sampai kemudian paniknya luar biasa. Bagaimana paniknya luar biasa? Sampai-sampai mereka menemui Rasulullah SAW dan Rasul itu ditawari. Coba bayangin. Ya, apa penawarannya? Penawarannya nggak jauh-jauh. Harta, tahta, wanita. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Wahai anak ponakanku, ya, hentikan dakwahmu itu, hentikan seruanmu itu. Kamu ini mau minta apa? Aku penuhi. Coba bayangin tuh. Makanya yang pendeta sableng itu harus belajar sirah. Ya, dan alhamdulillah sekarang lagi diproses di Bareskrim ya. Bagus, yang begitu-begitu diproses saja. Kalau bisa, andai tidak diproses di Bareskrim atau tidak diproses itu karena kasus SARA, ya, hukuman bagi penghina Rasul tahu. Itu hukuman mati. Ya, di negara-negara mayoritas Muslim, Pakistan dan yang lainnya, hukum bagi penghina Rasul itu adalah hukuman mati. Ya, ini paling cuma ditangkap berapa bulan nanti dikeluarin lagi kok. Ya, saya cerita tadi bagaimana Rasul komitmennya. Abu Jahal, Abu Lahab sampai nawarin. Apa penawarannya? Penawaran pertama, apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab? Kamu ini mau minta apa? Mau minta kekuasaan. Kami serahkan kekuasaan untukmu, kami lantik engkau menjadi penguasa di antara kami. Bayangkan, coba. Artinya apa? Kalau kemudian di Mekah Rasul mau mengambil kekuasaan, kekuasaan sudah disiapkan. Bahkan apa? Kami akan mengangkat menjadi penguasa. Penguasa apa? Jazirah Arab. Rasul menjawab, tidak wahai paman. Masya Allah. Maka biasanya orang kalau dikasih kekuasaan nggak mau, berarti tawaran kedua. Apa tawaran keduanya? Apakah engkau mau harta? Kami kumpulkan harta dari timur hingga baratnya. Bayangin, untukmu wahai Muhammad. Tapi yang penting satu syaratnya. Apa syaratnya? Tinggalkan dakwahmu. Kenapa? Karena dakwahmu membuat negara kami berpecah belah. Karena dakwahmu itu kemudian membuat kami terpecah belah. Antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara istri dengan suaminya, antara ibu dengan putranya. Bayangkan. Ya, jadi kalau ada yang bilang bahwa Islam itu memecah belah, ya, memecah belah antara hak dan batil. Ya, hak dan batil. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab menawarkan apa tawaran keduanya? Kekuasaan dan harta. Rasul mengatakan tidak wahai paman. Tawaran yang terakhir, dan tawaran ini pasti disukai oleh laki-laki manapun. Apa tawarannya? Tahta enggak, kuasa enggak. Tawaran terakhir apa kira-kira? Udah enggak jauh. Wanita. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Kami akan kumpulkan. Bayangin. Kami akan kumpulkan wanita yang tercantik yang engkau mau dari seluruh jazirah Arab. Bayangin itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Tidak wahai paman. Maka hadis ini kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW. Pernyataan beliau, apa kata Rasul? Law wada'a samsa fi yamini wal qamara fi yasari. Demi Allah paman, andai engkau mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku. Mas, coba bayangin antum taruh matahari di tangan kanan. Antum tahu matahari? Matahari itu besarnya miliaran kali dari bumi. Pun sudahlah miliaran kali dari bumi, apa kata Rasul? Andai engkau mampu. Pertanyaan saya, ada nggak yang mampu datangin matahari taruh di tangan kanan? Horor mas. Apa kata Rasul? Law wada'a samsa fi yamini. Andai engkau mampu. Jadi mas, tawaran ini tuh terlalu kecil. Tawaran harta tuh terlalu kecil, apalagi wanita. Jadi kalau pendeta sableng itu bilang Rasul itu gila wanita, otak dia tuh yang gila wanita. Ya. Kalau gila wanita, udah gampang Rasul bilang, boleh juga itu bro, tawaran yang ketiga. Ya enggak? Enggak, sama sekali enggak. Apa kata Rasulullah? Law wada'a samsa fi yamini. Andai engkau mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku. Antum bayangin bulan. Ya, dia senantiasa mengikuti bumi. Taruh di tangan kiri. Bisa kita naruh matahari tangan kanan apa? Matahari mall, bisa. Ya. Jadi kalau kemudian dikatakan
matahari taruh tangan kanan, rembulan ditaruh tangan kiri. Pertanyaan saya, ada nggak pernyataan yang lebih sadis dari pernyataan itu? Nggak ada. Tapi apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Lau wada'a samsa fi yamini wal qamara fi yasari. Demi Allah, andai engkau mampu, hai paman, menaruh matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Tuh, hingga Islam tegak atau aku mati karenanya. Masya Allah.